Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ili Solihudin, tutor PKBM Bina Pandu Mandiri. Yang pada kesempatan ini kita akan sama-sama untuk mempelajari dari materi pelajaran pendidikan agama Islam. Dalam pelajaran kali ini kita akan berbicara tentang berpuasa. Apa itu puasa? Puasa adalah menurut istilah pengertiannya itu adalah meninggalkan makanan, minuman, berhubungan seksual atau dengan suami istri dan segala yang membatalkan, dan dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, yang tentu saja pelaksanaan ini karena ibadah adalah dimulai dengan niat. Nah, Bapak Ibu sekalian, para warga belajar, bahwa yang namanya puasa itu banyak jenis hukumnya. Hukum puasa ada yang disebut dengan hukum puasa wajib. Artinya dikenakan kepada semua muslimin dan muslimat untuk melakukan berpuasa, sebab hukumnya ini adalah wajib. Kemudian dari puasa wajib ini tentu saja bermacam-macam jenisnya. Ada yang disebut dengan puasa nadar. Artinya puasa nadar itu puasa yang dikaitkan dengan janji seseorang yang telah melakukan sesuatu. Kemudian dia kalau sudah lulus misalnya gitu ya, lulus ujian, saya akan berpuasa. Maka puasa itu dikenakan hukumnya adalah wajib dilakukan ya. Yang berikutnya adalah puasa kifarat. Ini termasuk juga hukum puasa yang wajib. Puasa kifarat adalah puasa yang kaitannya atas melakukan sesuatu karena denda yang telah dilakukan atau terhadap denda yang mengalami dari sesuatu yang telah kita lakukan. Artinya puasa kifarat itu puasa karena kifarat atau puasa karena denda. Yang berikutnya adalah puasa wajib adalah puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini adalah merupakan puasa yang kita sudah kenal, yang selama ini kita laksanakan di bulan Ramadan. Berikutnya adalah puasa qada. Nah, sudah pada mafhum semua bahwa puasa qada ini termasuk puasa yang wajib juga. Artinya puasa qada puasa untuk mengqada, untuk mengganti dari puasa yang tidak terlaksanakan gitu ya. Misalnya para Bapak Ibu warga belajar, di bulan Ramadan ada sesuatu yang kita membatalkan puasa sebelum waktu kita berbuka puasa. Nah, itu adalah harus diqada. Berikutnya adalah puasa sunnah. Hukum yang kedua dari puasa adalah puasa sunnah. Artinya puasa sunnah itu puasa yang bila dilakukan oleh seseorang mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala, tetapi jika tidak dilaksanakan tidak mendapatkan hukuman. Berbeda dengan puasa yang wajib tadi. Kalau puasa wajib itu puasa yang harus dilakukan oleh semua muslimin wal muslimat. Kalau puasa sunat, puasa hanya silahkan bagi yang mau melaksanakan. Yang tidak mau melaksanakan tidak menjadi dosa. Apa saja yang jenis puasa sunat ini? Pertama adalah puasa Tasu'a. Artinya puasa Tasu'a itu puasa yang berpuasa di tanggal 9 Muharram dari tahun Hijriah. Itu puasa Tasu'a namanya.
Yang berikutnya, jika berpuasa di tanggal 10 Muharramnya, itu namanya puasa Asyura. Nah, termasuk puasa sunat juga. Nah, biasanya tanggal 10 Muharram dilaksanakannya. Kemudian juga puasa sunnah itu adalah puasa Senin Kemis, ya, hari Senin dan hari Kamis. Nah, ini adalah puasa sunnah juga. Nah, ini sudah pada mafhum semuanya, puasa untuk dilaksanakan di hari Senin dan hari Kamis. Yang berikutnya masih termasuk jenis puasa sunnah adalah puasa Yaumul Bid. Artinya puasa Yaumul Bid itu puasa pada tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriyah. Nah, artinya yang kita kenal puasa pertengahan bulan. Nah, gitu ya. Tapi yang dimaksud dengan bulan di sini adalah bulan pada tahun Hijriyah. Berikutnya puasa sunnah juga puasa Arafah. Nah, ini ada pada bulan Zulhijjah. Puasa Arafah itu puasa yang dilaksanakan pada saat orang yang sedang beribadah haji berada di Arafah, ya. Yaitu biasanya tanggal 9 Zulhijjah. Berikutnya adalah puasa Daud. Nah, termasuk puasa sunnah juga. Apa yang disebut dengan puasa Daud? Puasa adalah puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Daud selang-seling. Yaitu misal hari Senin berpuasa, hari Selasa tidak berpuasa, hari Rabu berpuasa, hari Kamis tidak. Nah, itu puasa selang-seling terus-menerus seperti itu. Tapi tidak secara kontinu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad berpuasa, tidak. Tapi ada ada berhentinya dalam satu hari seperti itu. Nah, itu para hadirin yang berbahagia, para warga belajar. Yang berikutnya adalah hukum puasa itu ada puasa haram. Artinya puasa haram ini puasa yang tidak diperbolehkan. Nah, artinya dengan demikian puasa yang dilaksanakan pada saat itu menjadi dosa, harus ditinggalkan. Di mana? Nah, salah satunya adalah puasa di hari raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal. Nggak boleh berpuasa. Kalaupun memaksa untuk melaksanakan puasa, itu menjadi dosa, sebab haram melakukan puasa di sana di hari raya Idul Fitri, termasuk juga hari raya Idul Adha. Ya. Berikutnya adalah termasuk puasa hari tasyrik. Kalau Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, kalau hari tasyrik berpuasa itu tidak boleh, yakni pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi tanggal 10-nya Idul Adha, tanggal 11, 12, 13-nya disebutlah hari tasyrik. Nah, puasa di sini tidak boleh dilakukan, haram hukumnya kalau berpuasa di hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Nah, kemudian juga tidak boleh berpuasa pada hari syak. Artinya hari di mana saat itu masih ada dalam keraguan. Ya, syak itu ragu. Berikutnya ada puasa sepanjang tahun. Nah, kebalikan yang tadi di puasa Daud. Kalau di puasa Daud itu sepanjang tahun tapi tidak terus-menerus, artinya ada selang-seling. Kalau di sini tidak bolehkan itu puasa sepanjang tahun, artinya selama 360 hari puasa terus tanpa henti. Nah, ini tidak boleh, sebab nanti kan ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha, ada hari tasyrik dan sebagainya. Jika sepanjang tahun terus-menerus, nah inilah yang tidak dibolehkan, itu adalah haram. Termasuk juga puasa bagi para kaum hawa, kaum wanita saat datang tamu yang tak diundang atau saat datang haid. Termasuk juga pada saat nifas. Nah, ini tidak boleh. Makanya pada saat di bulan Ramadan, bila datang bulan seperti ini atau datang haid seperti ini, maka
tidak diperbolehkan, walaupun puasa Ramadan adalah puasa wajib. Maka jika pun dilanjutkan, itu akan mengalami tindakan atau haram puasanya. Mendingan untuk berbuka sekalian, seperti itu. Nah, para warga yang budiman, selanjutnya adalah kita berbicara syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu adalah bagi seorang muslim yang berakal, artinya sehat akalnya, tidak terganggu akalnya. Kemudian yang kedua, mereka adalah sudah baligh. Kalaupun masih anak-anak, itu tidak diwajibkan berpuasa, tetapi untuk diberi pembelajaran untuk berpuasa. Kemudian yang berikutnya adalah syarat wajib puasa ini adalah mampu berpuasa. Artinya orang yang tidak mampu itu tidak diperkenankan untuk melaksanakan puasa. Tetapi nanti ada hal yang lain, misalnya diqodho atau memakai hal-hal yang lain seperti fidyah dan sebagainya. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah syarat sah puasa. Apa syarat sah puasa? Yang pertama adalah tentu saja dia harus seorang muslim, artinya sudah memasuk Islam. Bagi di luar Islam tidak akan disyaratkan untuk berpuasa, seperti itu. Kemudian mumayyiz. Nah, kemudian suci dari darah haid dan nifas, termasuk juga dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Artinya berpuasa diperbolehkan seperti yang tadi, ada puasa Tasyu'a, ada puasa Senin Kemis dan sebagainya. Itu artinya ada dalam waktu diperbolehkan berpuasa. Rukun puasa. Nah, tentu saja tadi di awal dalam pengertian puasa bahwa segala sesuatu itu yang namanya ibadah harus dimulai dengan niat. Maka dengan demikian puasa juga itu harus diawali dengan niat, termasuk rukun sebab niat itu. Yang berikutnya rukun puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, tentu saja yang tadi sampaikan di awal bahwa menahan dari makan, minum, serta hal-hal yang membatalkan yang lainnya. Nah, kita sekarang berbicara pada membatalkan puasa. Membatalkan puasa, tentu saja yang tadi saya katakan di awal, makan, minum, muntah yang disengaja atau yang dibuat-buat. Artinya muntah yang disengaja, yang dibuat-buat itu seolah-olah muntahnya itu karena dia berkeinginan untuk melakukan muntah itu. Misalnya sampai di lojok seperti itu ya, mulut sampai keluar muntah dan sebagainya. Kalau muntah perjalanan itu muntah bukan disengaja, seperti itu. Berikutnya adalah yang membatalkan puasa berhubungan suami istri. Nah, ini mungkin Bapak Ibu para warga belajar sudah pada mafhum tentang hal ini. Keluar darah haid atau nifas bagi seorang perempuan. Nah, tadi sudah disampaikan. Termasuk juga orang gila itu membatalkan puasa pada saat berpuasa. Tengah-tengah waktu sedang berpuasa dia terganggu ke akal pikirannya, yang disebut dengan OTG kan gitu ya. Nah, maka pada saat itu pula batallah puasanya. Termasuk juga keluaran cairan mani dengan disengaja, tentu saja. Kalau dengan mimpi ya tentu saja ini tidak membatalkan, sebab yang namanya mimpi tidak disengaja. Tapi kalau keluaran cairan mani ini dengan disengaja dibuat-buat, tentu saja ini merupakan yang membatalkan puasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, hikmah puasa apa? Pertama, ini untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan orang yang melaksanakan berpuasa, ya tentu saja untuk meningkatkan
mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama. Sebab yang namanya puasa itu terasa oleh diri kita adalah lapar. Ya mungkin nanti dengan berpuasanya ini timbullah sebuah sikap bahwa orang yang tidak punya pasti seperti ini keadaannya. Nah, itu salah satunya adalah untuk menumbuhkan rasa solidaritas. Pada saat kita sedang lapar, orang lain pun berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu dari kita yang mempunyai. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kita menahan lapar dari pagi sampai siang sampai sore, walaupun di hadapan kita banyak makanan, tetapi kita harus sabar menunggu datangnya waktu untuk berbuka puasa dan sebagainya. Itu adalah hikmah dari berpuasa. Nah, demikian para Bapak Ibu sekalian, warga belajar. Semoga apa yang disampaikan dapat ada manfaatnya. Tetap terus semangat untuk belajar dan jangan lupa kerjakan penilaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.